Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin bashiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memilih kita, Allah masih pelihara iman kita, Allah pilih kita di dalam majlisul Quran, Allah pilih kita di dalam majlis yang di dalamnya ada 4 keutamaan. Yang pertama sekali diturunkan sakinah, yang kedua diturunkan rahmat, yang ketiga dijaga oleh malaikat, yang keempat disebut-sebut di sisi Allah. Dan Allah pilih kita orangnya pada malam ini di Masjid Ad-Du'a yang tercinta. Salawat beserta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ketika kita banyak bersalawat kepada beliau, Bapak Ibu sekalian, ada satu amalan yang tidak pernah ditolak, yaitu salawat kepada Rasulullah. Dan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah itu, yang pertama mendapatkan syafaat, yang kedua akan timbul rasa cinta. Setelah timbul rasa cinta, maka ada rasa ingin mengikuti. Setelah ada rasa ingin mengikuti, disitulah jalan menuju Allah terbuka. Nah, jadi mencintai Rasulullah itu awal mulanya dengan banyak bersalawat. Namun bukan itu saja, ada yang lain lagi, yaitu dengan banyak membaca Al-Quran. Alhamdulillah, Ibu jamaah Masjid Ad-Du'a rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang pentingnya majelis ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan majelisul Quran. Apa saja yang didapatkan majlisul Quran, keutamaan yang membaca Al-Quran, apa saja yang didapat oleh sang pembaca Al-Quran tersebut. Pada kesempatan yang singkat ini, insya Allah akan kita bahas 4 hal yang sangat perlu diperhatikan ketika membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, memang kemarin kita kaji pentingnya majelis ilmu, begitu agungnya orang membaca Al-Quran, ya. Tapi terkadang di dalam talaqi Al-Quran itu, terkadang kita saking semangatnya ikut saja, tidak tahu apa yang mesti diperhatikan. Padahal kalau tahu 4 hal ini, insya Allah bacaan Al-Quran kita lama kelamaan dengan istiqomah akan semakin baik. Nah, sebelum kita masuk 4 hal ini, saya mau sedikit menjelaskan tentang kenapa sih Al-Quran itu harus kita baca dengan baik dan benar seperti yang dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama dari Al-Quran itu sendiri. Al-Quran itu mengatakan di dalam surat An-Naml ayat 6 mengatakan apa? Wa in a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Wa innaka. Di sini dipakai takkid. Wa innaka, sungguh engkau. Ya, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka latulaqqal qur'ana. Bertalaqi, mengambil secara langsung Al-Quran itu dari Jibril alaihissalam, ya, melalui Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Min ladun hakimin alim. Itu ayat yang pertama. Ada juga hadis. Hadis ini, Pak, Ibu, ada 3. Nanti saya gandengkan. Hadis yang tentang Quran mengatakan iqra'u kama 'ullimtumuh. Bacalah Al-Quran seperti bagaimana kalian diajarkan. Ya dah. Ada hadis lain tapi bukan tentang Quran. Tentang salat satu, tentang haji satu. Salat mana?
sallu kama raaitumuni usalli. Haji mana? Khudhu anni manasikakum. Di dalam kaedah usul, apabila perintah tiada ikatan ataupun qaid, ikatan, berarti perintah itu pulang kepada dasarnya, yaitu wajib. Coba ini sekarang. Sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, kata Nabi. Maka salatnya Nabi itu yang menjadi patokan untuk sah salat, kan begitu ya? Salatnya Nabi menjadi salat yang sah untuk syariat Islam. Diajarkanlah oleh ulama kita dari generasi ke generasi, lahirlah mazahib. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga sahnya salat ini. Khudhu anni manasikakum. Mana ikatannya? Ada enggak? Khudhu anni manasikakum in syi'tum. Ada enggak begitu? Ambillah dariku manasik haji kalian semua. Cara berhaji itu enggak bisa menurut saya begini caranya, enggak bisa. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah ikut. Enggak ada cerita di situ in syi'tum, kalau kamu mau. Kalau kata kalau kamu mau itu dah turun derajatnya, Pak. Apa derajatnya? Dari wajib menjadi sunnah. Nah, tapi ini tidak ada. Khudhu anni manasikakum. Hadis yang ketiga, iqra'u. Perintah nih, iqra'u, bacalah. Tidak dikatakan utlu, tapi iqra'u. Beda lagi, utlu baca dengan tadabbur, tapi iqra'u kamu baca saja. Baik mengerti tidak mengerti, yang penting baca. Baca bagaimana? Iqra'u kama ulimtumuh. Bacalah sebagaimana kamu diajarkan. Berarti tidak bisa langsung baca, mesti belajar. Dari pondasi itu, disitulah penting sekali belajar dan mengajarkan Quran. Tetap harus kita galakkan di dalam umat ini. Saya teringat, Pak, setelah 11 tahun berguru sama Syekh Abdul Qadir di Mesir, ketika mau pulang, beliau mengatakan apa? Alaika bil Quran wa hadhihi al ummah tahtaji ila al Quran. Kamu dengan Quran, jangan kemana lain. Harus dengan Quran. Belajar Quran, ajarkan Quran. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yakin itu padamu. Bukan yakin, mati. Dipegangnya tangan saya pegang tangan beliau, qabilna ya Maulana. Makanya di mana-mana tempat saya duduk tetap Quran. Kenapa? Amanah yang dibawa nanti pada yaumil qiyamah. Dan begitulah generasi ke generasi. Nah, dari situlah kita melihat sekarang 4 hal yang harus kita ketahui betul ketika kita membaca Quran. Apa yang pertama? Yang disebut yang pertama sering disampaikan oleh para masyayikh, ma'rifatut turuk. Itu yang pertama. Ma'rifatut turuk. Mengetahui jalan. Bacaan kita itu sampai ke Rasulullah, jalurnya mana? Orang yang membawanya siapa? Itulah yang penting, yang disebut nanti dengan sanad. Bukan sekedar sanad tertulis, tapi memang duduk berguru begitu dari generasi ke generasi. Maka kalau itu kita jaga, Pak, tidak berani sembarang orang kalau berbicara tentang agama nih. Pasti ditanya, guru kamu siapa? Gurunya siapa lagi? Yang pertama sekali apa? Ma'rifatut turuk, mengenal jalan. Sudah dipetakan oleh ulama kita, ya. Kita di Indonesia ini yang sampai kepada kita secara umum. Yang pertama disebut dengan qiraah. Yang kedua disebut dengan riwayah. Yang ketiga disebut dengan tariqah.
Qiraah ada 10 qiraat. Yang mutawatir itu ada 10. Ada Imam Nafi', ada Imam Ibnu Katsir, ada Imam Abu Ja'far, ada Imam Khalaful Ashir dan lain-lain. Ada 10. Ada Imam Kisai. Namun yang sampai ke kita di Indonesia yang kita pegang namanya qiraat Imam Asim Al-Kufi di Kufah, di Irak dulu kan. Dulu ketika sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama, ya, pada khalifah 4 khalifah ini futuhat tersebar, Pak. Disebarkan oleh Nabi salah satunya di Kufah. Bacaan yang ada di Kufah tersebut sudah bertalaki kepada baginda Rasulullah. Ya, disebarkan oleh pada masa Sayyidina Utsman disebarkan kembali mushaf yang sesuai dengan talakinya sahabat dengan Rasulullah, dikumpulkan, diserahkan di Kufah, di Irak kalau sekarang. Nah, bacaan itu yang dikatakan Rasam Utsmani bukan sekedar bacaan yang dipegang oleh Sayyidina Utsman, tapi bacaan atau tulisan yang dibentuk lajnahnya, dibentuk timnya oleh Sayyidina Utsman, dikirimkan ke Kufah, dikirimkan ke Madinah, dikirimkan ke Basrah, ke Mesir. Yang sampai ke Indonesia mushaf dengan bacaan yang ada di Kufah dari madrasah yang paling besar di sananya, namanya Madrasah Imam Asim. Imam Asim ini banyak murid, Pak. Banyak murid. Tapi murid yang betul istiqamah seperti Imam Asim itu sendiri ada 2. Ada Imam Syu'bah, Imam Hafaz. Kita di Indonesia meriwayatkan Imam Hafaz. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang kalau ditanya, kita di Indonesia qiraat apa ya? Jangan ragu lagi. Qiraat Asim, gitu bilangnya. Kalau riwayat, jangan bilang Asim. Riwayat itu murid Imam Asim. Kalau mustalah ataupun istilah riwayat berarti pulang ke murid. Apa dia? Imam Hafs. Tariqahnya apa? Tariqah itu apa? Jalan sampai ke menuju Imam Asim ini. Jalan sampai menuju ke imam yang ada di Kufah ini, yang nanti bersambung pada tabi'in, bersambung pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat dan Rasulullah. Siapa? Tariqah Syatibiyah. Tariqah Imam Syatibi dari Andalusia. Beliau yang membuat jalan. Ni rawinya an fulan. Ada matan Syatibiyah, 7 qiraat dikumpulkan di situ, disebut dengan nanti qiraah sughra. Nah, jadi tariqah Syatibiyah itu apa bedanya, Pak? Kita baca mad jaiz, mad wajib. Mad wajib itu yang mana? Contoh, minas samai, itu mad wajib, Pak. Mad jaiz, qalu amanna, itu mad jaiz. Kita baca di 2 mad ini 4 atau 5 harokat, tidak boleh lebih. Kalau madrasahnya dari tariqah Syatibiyah yang sampai resmi di Indonesia. Ada juga yang kita baca, kita dengar qalu amanna, pendek 2 harokat. Boleh, Ustaz? Boleh. Tapi itu bukan madrasah Syatibiyah. Nah, itu yang mesti kita ketahui. Pertama sekali kita buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jalurnya ke Rasulullah kemana nih? Yang pertama riwayat qiraatnya Imam Asim dari riwayatnya Imam Hafs, tariqahnya Imam Syatibiyah. Itu yang ada di Indonesia yang kita pelajari secara umum. Baik. Yang kedua, di dalam kita membaca Al-Quran, apa yang penting sekali kita fokuskan? Selain dari kita hafal matan Syatibi dulu, kita hafal Jazariyah. Selain itu, apa yang pertama sekali secara tatbiki, praktek yang perlu kita jaga? Itmamul harakah. Yang kedua, itmamul harakah, menyempurnakan harokat huruf.
itmamul harakah, menyempurnakan harakat huruf. Kenapa itu yang dilafaz? Kenapa itu yang saya katakan kedua? Kalau makhraj yang keluar salah, jelas langsung salah hurufnya. Tapi kalau harakat yang keluar salah, tidak ada lagi perbaikannya, rusak sudah. Karena harakat itu keluarnya setelah huruf keluar dari makhraj. Harakat itu ada berapa? 3 aja. Fathah, dhammah, kasrah. Hal ini sepele. Tapi kalau ini tidak sempurna, maka rusak huruf itu. Fathah, bagaimana tahu fathah yang sempurna? Fathah yang sempurna apabila kita panjangkan fathah itu melahirkan huruf alif. Contoh, ba, ulangnya ke alif. Kasrah yang sempurna ketika kita panjangkan pulangnya ke ya. Bi. Dhammah yang sempurna ketika kita panjangkan pulangnya ke waw. Induknya situ. Bu. Kita baca pakai dot sekarang ya. Bo. Alif ya. Coba sekarang ha. Waladdo. Alif ulangnya itu. Waladdo. Bercampur antara alif dengan wow. Dia bukan huruf dot lagi, rusak sudah. Tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi kalau kita pulangkan ke alif, walaupun tebal, tapi pulang ke dasarnya kembali alif, karena harakatnya fathah. Dhammah pulangkan ke waw. Bu. Kasrah pulangkan ke ya. Di. Wadi. Lalu bagaimana bentuk mulut? Fathah buka, tidak terlalu lebar, tidak terlalu sempit. A. Dhammah moncongkan setelah makhraj keluar dari mulut. A, ba, bu. Jangan moncongkan dulu. Kalau moncongkan dulu bagaimana Ustaz? Bisa enggak? Bukan bisa enggak bisa, enggak mungkin. Bisa aja Ustaz. Oke. Coba sekarang bilang ba. Buka dulu mulut tuh, siap tuh bilang ba. Bisa enggak? Enggak kan? Ba, mesti dari makhrajnya dulu, baru harakat. Jadi itu yang kita jaga, Pak. Fathah, buka mulut, kasrah dhammah moncongkan mulut, kasrah turunkan rahang bawah. Hal itu bosan kita pelajari, tapi itulah yang dasarnya nanti yang memberikan bacaan kita itu sempurna. Salah satu yang paling penting menjaga harakat. Simple kali. Wajar saja Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh setelah kami mudahkan Quran. Itu yang kedua yang perlu dijaga di dalam kita belajar, mengajarkan Quran, membaca sendiri. Sekarang udah ada dapat Bapak Ibu semua takarannya, tinggal dilatih. Bo. Oh, belum pulang nih. Panjangkan aja. Bo, pulangkan ke alif. Bisa enggak? Enggak. Kalau bu pulangkan ke waw. Dua bisa. Coba moncongkan, enggak sempurna. Do, pulangkan ke waw. Do, enggak bisa kan? Berarti dhammahnya itu belum sempurna. Itu aja. Itu saja yang kita fokuskan. Nah, yang ketiga, ketika kita membaca Al-Quran, apa yang kita fokuskan kembali? Ya, ada yang disebut azminatul huruf,
azminatul huruf wa azminatul ghunan. Azminah, durasi. Penting sekali durasi ini. Takaran huruf itu. Azminatul huruf, zaman durasi huruf. Kalau kita ngaji pakai zaman durasi huruf dengan kaedah, yang pertama kita dapatkan bacaan bagus. Yang kedua konsentrasi terukur. Yang ketiga untuk tadabbur mudah. Tapi kalau durasi huruf enggak kita jaga, itu kepala melayang. Takarannya enggak jelas. Ya kan? Kapan semangat panjang, kapan semangatnya kurang pendek. Ya kan? Enggak bisa begitu. Harus ada takaran. Durasi huruf. Huruf ketika dia itu berharokat, maka durasinya itu satu huruf tidak boleh lebih. Penting kali ini dilatih. Ini teorinya, kalau tidak dilatih tidak juga. Satu huruf, satu harokat. Ja, a, la. Kalau dia fathah, kalau dia dhammah juga begitu, kalau dia kasrah juga begitu, sama takarannya, tidak boleh lebih. Tapi ketika huruf itu sukun, ada huruf yang panjang sekali, ada yang pendek sekali, ada yang pertengahan. Contoh yang panjang, ash, ketika sukun. Tapi ketika dia berharokat tidak panjang, sya, ja, ash. Ada yang pendek sekali, sukunnya pendek, tidak ada mengalir suara, tidak mengalir nafas. A. Ada yang pertengahan. A. Hal itu kita jaga betul. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bis dengan mesti seimbang. Ini bukan untuk imam, namun untuk orang mukmin yang mau martabahnya ma'al kiramil bararah, bersama derajatnya dengan malaikat. Untuk orang mukmin ini, bukan sekedar untuk imam salat, enggak. Amanah ilmu yang mesti disampaikan. Mesti seimbang dengan mesti seimbang dengan Ini yang ketiga, yaitu durasi huruf yang mesti dijaga ketika baca Quran, baik belajar, mengajarkan atau membaca sendiri. Ada yang selanjutnya, durasi ataupun azminatul ghunan. Durasi gunnah, dengung. Kalau ada orang bilang dengung itu 2 harokat, betul enggak? 2 harokat itu enggak bisa ditakar dengan dengung. 2 harokat itu takaran untuk mat. Dengung dia ada takaran sendiri. Ada namanya akmal, kamil, naqis, angkas. Bahasa Indonesia bagaimana? Sempurna sekali, sempurna, kurang sekali. Dengung yang sempurna sekali apa saja? Nun bertasydid, mim bertasydid, idgham bi gunnah. Inna, ini mesti sempurna sekali dengungnya. Inna. Kalau ini sikit dengungnya Ustaz bagaimana? Nanti yang lain yang di bawah dia mesti sikit dari dia, repot. Inna fi, kena syai'in qadir. Karena di bawah dia harus durasinya lebih cepat. Maka gunnah akmal itu paling sempurna. Contoh, innallaha ala kulli syai'in qadir. Syai'in itu lebih rendah durasinya, lebih singkat durasinya daripada inna. Bagaimana cara ukurnya Ustaz? Tidak ada cara lain, disitulah diambil dengan guru. Nah, disitu baru nampak penting guru nih. Penting bertalaki Quran nih. Di mana? Ngambil takaran itu. Kalau Anda tidak bisa ngukur,
takaran itu diambil. Nanti takaran dasar sampai naik seninya sampai halus. Ada gunnah itu kamil namanya. Tadi akmal. Ya, mim bertasydid, nun bertasydid, idgham bi gunnah. Ada namanya kamil. Gunnahnya itu kamil, sempurna saja. Itu apabila huruf ikhfa. Huruf ikhfa dia tidak sesempurna dengan nun yang bertasydid. Nah, inna syai'in qa lebih rendah, lebih singkat. Ada gunnah itu naqis. Naqis itu kurang, Pak. Nun sukun bertemu dengan huruf izhar, mim sukun bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu yang 6 itu. A, ha, a, ha, kho, ro. Itu huruf izhar itu namanya, yang 6. Kalau nun sukun. Kalau mim yang selain mim dengan ba itu huruf izhar semua. An, a, an, kho. Ada enggak gunnahnya? Ada, tapi kurang. Mana buktinya? Sukun kan? Ad, a, ad, a. Ada gunnah, tapi durasinya singkat. Itu yang dilatih. Coba Bapak bayangkan, Ibu bayangkan, kita latih satu huruf itu diulang-ulang. Satu huruf dibaca, satu pahalanya. Dan tetap dikira dapat pahala walaupun sedikit, diulang-ulang terus. Bersihlah bacaan itu. Ini kenapa saya mau bilang, karena kita dekat Ramadan juga nih. Dekat Ramadan ini, pas bulan Ramadan, yang penting sekali, ada kadang-kadang baca Quran itu kita fokus pada kaifiyah, cara baca. Ada kadang-kadang kita fokus sama Quran itu banyak baca. Pada bulan Ramadan, fokuskan pada banyak baca. Maka kalau bacaannya hancur gimana? Ya kan? Banyak baca. Tapi kalau di luar Ramadan, tadabbur lebih aula. Baca utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca dengan tadabbur. Nah, di sini penting sekali kita belajar. Nah, jadi ada yang namanya angqas, gunnah angqas paling rendah. Na, ma, itu ada gunnah tapi tidak sempurna. Ini yang ketiga yang perlu diperhatikan. Durasi huruf dan durasi gunnah di dalam bacaan. Yang terakhir dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakkih. Tidak adalah jalan antara seseorang itu bisa mengucapkan bacaan Quran yang baik dan benar kecuali dengan riyadatul fam, latihan setelah bertalaki. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kenapa hal ini yang selalu kita utarakan? Ayo belajar Quran, ayo belajarkan. Karena itu pondasi untuk kembalikan kejayaan Islam ini. Untuk mengenal Islam itu sendiri dari mana? Dari Quran itu. Quran itu dari mana mulainya? Dari bacaan yang baik dan benar. Baru ditadaburi nanti. Udah habis waktu kita? Belum. Berapa menit lagi? 13 menit lagi. Nah, kita sekarang kalau masih ada waktu, kita coba teliti. Ya. Coba teliti bacaan Fatihah menurut yang kita terapkan tadi, yang kita bilang 4 hal tadi. Coba perhatikan ya. Di suratul Fatihah. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sini di mana yang kita perlu perhatikan? Nah, ini walaupun ini bukan dari Fatihah nih. Untuk umum. A'udzu billah, 2 harakat. La, tidak boleh lebih. A'udzu billah, a'udzu billah, a'udzu billahi minasy syaitan. La, to, sama. Nah, itu tadi yang diperhatikan.
A'udzu billahi minasya. Jangan moncong mulut. Jangan sya itu di tengah lidah dia. Sama seperti huruf jim dan ya. Ya, ja, sya. Tidak ada sya. Sya. Tekan dulu mengalir suara. Sya, lalu turunkan ya. Syai. Ai. Lembut saja. Ai, jangan ditekan-tekan. Ai, jangan. Ai, syai. Sudah cukup. Baru naik kepada to, bukan to. 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 Walaupun tebal, tapi tetap ada rasa daripada alifnya. To. Bukan to. To. Enggak. To. Syaitanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bi muhaqqaq. Muhaqqaq itu jelaskan sejelas-jelasnya harakat ba. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Enggak. Bi. Jangan jatuhkan, jangan hilangkan huruf ba itu. Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau contoh Syekh Sudais, Ustaz. Boleh. Jangan hilangkan. Jangan rusak hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bis. Jelas ba-nya itu. Bi. Baru dudukkan sin. Bis. Lalu dudukkan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara rasanya Ustaz? Seimbang. Samakan dia dengan dorasi sin tadi. Bismillahirrahmani. Jangan nir. Ni. Baru masuk qira. Nirra. Nirra. Pas bapak dengar, ibu dengar, oh enak nih. Pas nanti pas baca silap dia. Kenapa? Tapi tahu kita silap. Itu ilmu tu Pak. Tapi belum duduk lagi ilmunya. Tapi dah tahu kan ilmu itu. Lalu balik setelah nanti ragu baca. Ragu baca itu ilmu juga. Kalau belum duduk di majlis enggak ragu dia, santai aja. Karena enggak tahu di mana titik salahnya. Pas dah duduk dah ragu baca. Itu ilmu juga. Nanti ada jenjang ketiganya. Balik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sini perlu diperhatikan. Jangan terpental. Di sini bukan qalqalah. Dia bainiyah. Suara mengalir sikit saja. Alhamdu. Jangan mubalaghah. Jangan mubalaghah maksudnya apa? Berlebihan. Alhamdu. Nah, perlu begitu. Bilisanin Arabiyyin mubin. Lisanul Arab. Lembut. Alhamdulillahi Rabbil. Dudukkan lam. Bil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua harakat, jangan mengikuti nada irama. Sering sekali saya dengar Alhamdulillahi Rabbil 3 meter dipanjangkannya. Alamin. Mau enggak cocok iramanya Ustaz? Enggak apa, cocok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa tuh. Kenapa ditekan di sini? Min kan bisa 4, bisa 6, bisa 2 pilihan. Enggak ada pilihan, 2 harakat. Ar-Rahmanir-Rahim. Condongkan dulu. Baru masuk ra. Ar-Rah. Sama seperti ha yang pertama tadi. Ar-Rahmani. Nir. Ma, ingat-ingat Pak, Bu. Ma di sini 2 harakat ataupun tidak dipanjangkan semua. Ar-Rahma. Enggak, Malik Yaumiddin yang boleh tidak panjang. Ar-Rahma 2 harakat saja. Ar-Rahmanir-Rahim.
Rahim. Di sini boleh 2, 4 atau 6. Ar-Rahmanir Rahim. Malikiyah, buka dulu. Ma jangan panjang sekali. Maliki yaumiddin. Dah. Salah Ustaz, tak elok. Bukan begitu baca Nabi. Nabi baca bukan begitu. Bukan menyalahkan. Salah gimana? Ma jangan panjang, 2 harakat atau tidak panjang sama sekali. Ada periwayatannya, ada Imam Nafi' tak panjang. Maliki yaumiddin. Tapi kalau Maliki, tak ada periwayatannya Pak. 10 kiraan ada. Jadi amanah ilmunya bagaimana? Ma 2 harakat saja. Dengan semangat menjaga riwayat Nabi ini, mungkin dari itulah asbab kita Allah dapat ridha. Dari situ jalurnya, kalau tidak bosan. Nak ada untungnya. Kalau setelah kita kali-kali bisnis ada untung, nampak uang langsung. Ini tak ada untungnya nih. I'tiqad, akidah, yakin bahwasanya ini bacaan begini saya mau jaga, nanti ketemu Rasul begini bacaannya. Malikiyah, baru masuk waw. Maliki yaumiddi. Di jangan masuk hidung. Din, ujungnya baru masuk hidung. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini tidak boleh putus, nak boleh panjang i. Setelah kasrah hamzah naikkan sikit. Iya, gitu aja. Iyyaka na'budu wa iya. Cukup. Kanasta'in. Lalu jangan ihdina. Tapi bagaimana? Setelah selesai semua hak itu mengalir sempurna, baru masukkan huruf lain. Ihdinas sirata. Masuk lam tipis. Al-tol. Bukan tol. Kalau tol kalau dipisah bagaimana? To'ol. Ya kan? Tapi to-al. Kalau didempet bagaimana? Tol. Bukan tol. Tol. Coba pisah. To-al. To-al. Tol. Saya sering kalau latihan tuh to-al. Coba Pak, tol. Tetap begitu juga. Tapi tidak apa-apa latihan. Ihdinas siratal moncong mulut dulu, baru tarik. Mustaqim. Bukan qi, bukan juga ki. Dia tetap tebal, derajat ketebalannya itu yang kurang, bukan huruf tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Siratal ladzina jangan terpantul. Jangan terpantul juga, jangan an'am. Enggak. Ta'alaihim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bukan gha. Naikkan suara ke atas. Ya tipis. Ghairil ma tipis lagi. Ghairil tebal lagi. Di sini agak rumit sedikit. Ghairil Kalau kami mengambil sama Syabul Qadir, dot itu di 2 sisi. Ada talaki lain mengambil dot itu sisi kanan, sisi kiri, tidak masalah. Tapi kami di 2 sisinya. Ghairil maghdubi alaihim wala. Dudukkan dulu wa dengan lam itu. Jangan walau. Jelaskan satu-satu hurufnya.
ghairil maghdubi alaihim wala, baru masuk dad, wala bukan do wala dallin. 6 harakat. Setelah wala tekan sedikit. Setelah 6 harakat itu disebut dengan nabrah. Dia maddul lazim. Wala naik sedikit. Wala baru turun. Wala dallin. Kita di qiraat Imam Asim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 1 ayat. Ayat yang pertama basmalah, bismillahirrahmanirrahim, itu ayat pertama. Ayat yang ke-7 digabung, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mungkin sudah sampai waktunya pada Isya. InsyaAllah ke depan mudah-mudahan bisa terus Allah berikan kita istiqamah dalam belajar Quran, mengajarkannya, bertalaqi Quran. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma thabbitna alal Quran hatta nalqaq. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.